warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Anissa Widya Dini Putri. Di videoku kali ini aku akan membahas mengenai reporting data, di mana ini adalah tugas keempat dari mata kuliah Data Warehouse. Seperti biasa, sebelum masuk ke penjelasan skemanya, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari reporting data dan teman-temannya. Apa sih reporting data dan visualization data? Reporting data atau pelaporan data adalah proses pengumpulan dan pengiriman data yang memunculkan analisis akurat tentang fakta di lapangan. Laporan data yang tidak akurat dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang sangat tidak tepat berdasarkan bukti yang salah. Berbeda dari analisis data yang mengubah data dan informasi menjadi wawasan, pelaporan data adalah langkah sebelumnya yang menerjemahkan data mentah menjadi informasi. Jika tidak dilaporkan, masalah dikenal sebagai underreporting. Masalah sebaliknya mengarah ke positif palsu. Selanjutnya itu visualisasi data. Itu adalah tampilan berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Dengan kata lain, data visualisasi mengubah kumpulan data menjadi hal lebih sederhana untuk ditampilkan. Dalam bisnis, data visualisasi memungkinkan para pembuat keputusan untuk melihat analitik yang disajikan secara visual. Nah, ada beberapa tipe dari basis chart. Yang pertama itu V-chart yang menunjukkan keposisian atau komponen. Jadi V-chart ini bentuknya lingkaran, 100% lingkaran, yang digunakan biasanya sebagai perbandingan. Terus yang selanjutnya itu bar chart. Ini digunakan untuk menyusun peringkat kategori, yang biasanya dia berbentuk diagram berbentuk tabung seperti ini. Terus selanjutnya itu ada line chart, itu menganalisis tren. Terus selanjutnya column chart itu menganalisis tren juga. Bedanya tapi ini berbentuk garis, berbentuk seperti ini, dan column chart itu berbentuk batang tabung seperti ini. Sedangkan histogram itu menggambarkan distribusi data, dan histografik itu menggambarkan distribusi data yang seperti bukit dan lembah. Biasanya seperti itu. Oke, masuk ke skema data. Ini seperti biasa aku mengambil skema data human resource. Di human resource itu ada beberapa kelas entitas. Yang pertama itu ada employee department history, department, shift, employee, job candidate, dan employee by history. Nah, untuk membuat reporting datanya, aku menggunakan beberapa kelas entitas di human resource. Yang pertama itu ada employee, kedua itu shift, tiga itu employee by history, dan department. Nah, ini Excel yang aku bikin. Jadi aku membuat dashboard data HR itu menggunakan data yang aku bikin. Nah, karena kita nggak mempunyai data realnya, jadi kita bikin data bebas. Sini aku gunain 4. Pertama employee. Ini aku buat 1 sampai 10. Ini employee, ini shift. Terus yang ketiga itu employee by history, department, dan terakhir itu ada employee department history. Nah, data-data ini akan aku gunain untuk membuat report data menggunakan Google Data Source untuk membuat dashboard ya. Dan dashboard yang aku bikin itu hasilnya seperti ini. Dashboard yang aku bikin itu seperti ini, dimana aku di sini ingin menampilkan keseluruhan data dari job karyawan yang tujuannya aku ingin melihat perbandingan antara karyawan yang bekerja sebagai engineering, programmer, manager processing, UX designer, manager produk, dan sales. Nah, ini aku gunain, kedua ini aku gunain P juga ya.
ini aku gunain untuk melihat perbandingan seberapa banyak jumlah female dan male dalam perusahaan ini. Ternyata hasilnya female itu lebih banyak dari male. Aku pakai diagram bar di sini untuk menunjukkan seberapa banyak pekerja atau karyawan yang berstatus single dan married. Lalu yang ini untuk menampilkan data karyawan beserta job yang dia ambil, lalu beserta negaranya dan gajinya. Dan di sini juga dia menampilkan berapa kali dia login dalam 1 bulan dalam data ini. Nah, di sini aku bikin national ID number. Jadi ketika kita ganti, misalkan kita mau ngelihat cuman karyawan yang dari negara Indonesia doang. Nah, dia akan nunjukin hanya dari Indonesia aja. Jadi dari Indonesia itu dia bekerja sebagai engineering itu sebanyak 57,1% dan sebagai programmer itu 20%, sebagai manager processing itu 17%, dan sebagai sales itu ada 5,7%. Nah, ternyata dari Indonesia itu cewek dan cowoknya itu berbanding gitu. Jadi 50-50. Nah, tapi kebanyakan dari Indonesia itu pada single, 4 single dan 2 menikah. Nah, jadi yang dari Indonesia itu ada Rosalina Alin, Iqbal, Arlin, Narelia, Michelo, David. Nah, gajinya itu yang paling gede itu Rosalina karena dia menduduki sebagai manajer processing. Itu 90 dan dia 1 kali login. Tapi kalau misalkan kita mau cuma ngelihat Indonesia di US juga kayak gitu. Akan menilai data yang kita bikin di sini. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini.